Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan sharing terkait statistika dan kita akan membahas terkait uji korelasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UTS Applikom. Adapun anggota kami adalah Ananda Firliana, Anindya Mentari Cahyani, Arya Wisnu Rahman, dan Dwi Anizar. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama uji korelasi. Nah, uji korelasi itu apa sih? Jadi, uji korelasi atau analisis hubungan itu biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel nih teman-teman. Nah, seperti apa sih contohnya? Di sini kita telah menuliskan 3 contoh judul penelitian yang analisisnya menggunakan analisis hubungan atau uji korelasi. Yang pertama ada pengaruh prestasi akademik dengan self-esteem, yang kedua pengaruh well-being dengan self-concept, dan yang ketiga pengaruh prokrastinasi dengan kecemasan. 3 judul penelitian ini dianalisis menggunakan uji korelasi karena untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Lalu, apakah ada bedanya antara analisis pengaruh dengan analisis hubungan? Jika ada, apa perbedaannya ya? Nah, di sini dijelaskan teman-teman perbedaan antara analisis hubungan dengan analisis pengaruh. Jika pada analisis hubungan, maka hubungan yang terbentuk adalah hubungan dua arah atau timbal balik. Artinya, variabel 1 bisa saja mempengaruhi variabel 2, begitupun sebaliknya. Variabel 2 dapat mempengaruhi variabel 1. Tetapi pada analisis pengaruh, maka hubungan itu hanya satu arah, tidak berlaku lagi yang namanya hubungan timbal balik. Artinya, variabel 1 bisa saja mempengaruhi variabel 2 atau variabel 1 bisa saja tidak mempengaruhi variabel 2. Nah, di dalam analisis hubungan itu sendiri ada 2 nih teman-teman. Ada yang namanya analisis hubungan bivariate dan ada yang namanya analisis hubungan parsial. Kapan sih kita harus menggunakan analisis hubungan bivariate atau parsial? Jadi, kita harus menggunakan analisis hubungan bivariate ketika hanya terdapat 2 variabel, yaitu variabel 1 dan variabel 2. Tetapi, kita diharuskan untuk menggunakan analisis hubungan parsial ketika ada variabel lain yang mengkontrol variabel 1 dan variabel 2-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait Pearson Correlation Analysis. Apa aja sih langkah-langkahnya? Dan sebenarnya, yuk kita cari tahu dulu syarat untuk kita dapat melakukan uji Pearson Correlation. Nah, syarat yang harus dipenuhi adalah data-datanya itu harus terdistribusi normal, teman-teman. Gimana kalau datanya tidak terdistribusi normal? Apakah kita tidak bisa menggunakan analisis hubungan? Eits, tentu saja bisa, tetapi yang digunakan bukan analisis Pearson Correlation. Tapi teman-teman bisa menggunakan yang namanya Spearman Rank dan Kendall-Tau Correlation Analysis. Nah, sudah berkenalan dan banyak tahu tentang analisis hubungan kan? Sekarang waktunya kita mencobanya di SPSS. Let's watch these videos. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan praktek untuk uji normalitas kepada 2 variabel, yaitu independent variables dan dependent variables. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anindya Mentari Cahyani. Oke, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan dalam menguji yaitu mengatur variable view. Di sini saya sudah menginput data dan sudah mengatur variable view. Di sini terdapat nama, desimalnya sudah saya atur 0, lalu values-nya ini kita ubah untuk data yang universitas, lalu jenis kelamin, dan tinggal bersama. Nah, untuk measure, kita ganti ke nominal untuk data yang memiliki values tadi, dan lainnya kita ubah menjadi scale. Oke, jika sudah diatur variable v-nya, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengubah
reverse item. Kebetulan di sini data yang harus di reverse adalah data 1 dan data 7. Caranya adalah klik pada menu transform. Nah, di sini sudah terdapat banyak menu ya. Nah, untuk mereverse item, di sini ada dua pilihan, yaitu record into same variables dan record into different variables. Apa perbedaannya? Untuk record into same variables, ini akan meletakkan reverse item yang sudah diubah ke datanya sini. Jadi dia akan menghilangkan atau menimpa data yang sebelum belum di reverse. Nah, kalau yang record into different variables, maka data yang sudah di reverse akan di-input ke yang kosong sebelahnya, jadi tidak akan menghilangkan atau menimpa data yang belum di reverse. Oke, kita akan mencoba yang record into different variables. Ini diklik. Data yang ingin kita ubah atau reverse itu data 1 ini di input, lalu data 7 ini di input. Nah, selanjutnya ini harus diberi nama, yaitu kita beri nama AM1 ubah, lalu klik change. Untuk yang ini AM7, ini diklik, ini juga diklik AM7 ubah, lalu klik change. Lalu untuk mengubah values atau nilai, kita klik di sini. Nah, di sini kita harus input nilai yang kita ubah, yaitu mengubah dari 1 menjadi 5 dan seterusnya. 2 menjadi 4, kita add, lalu 3 menjadi 3, lalu add, 4 menjadi 2, lalu add, dan terakhir 5 menjadi 1, kita add. Nah, ini sudah di input semua, kita ubah yang lama menjadi nilai yang baru, lalu klik continue. Semuanya sudah dipastikan tidak ada yang tertinggal, lalu klik OK. Nah, ini sudah ada outputnya, maka datanya sudah akan muncul di sampingnya. Oke, ini sudah muncul ya, teman-teman. Kita ubah variable view-nya, karena di sini masih nominal. Ini harus diubah menjadi scale. Ini juga jadi scale. Ini kita tunggu selagi menghitung. Memang ada total skornya sudah muncul, hasilnya sudah muncul. Nah, ini sudah ada ya dua variabel, yaitu variabel academic score dan academic motivation dan social support. Di sini kita menggunakan 100 data. Lalu di sini juga ada table deskriptif. Di sini menyajikan data mean, median, variance, standar deviasi, minimum, maksimum, range, dan ini ada kedua variabel. Lalu di mana hasil tes uji normalitas, yaitu ada di table test of normality di sini. Sini sudah ada kedua data di sini. Nah, karena kita menggunakan 100 data, maka kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi jika kita menggunakan data kurang dari 50, maka gunakan Shapiro-Wilk. Nah, selanjutnya kita lihat data yang di Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat tabel yang di sini. Nilai signifikansinya pada kedua variabel kita lihat di sini, yaitu 0,2. Artinya, data terdistribusi dengan normal. Kenapa? Karena 0,2 lebih besar dari 0,05. KO diterima. Maka data terdistribusi dengan normal. Itu cara untuk mengetes uji normalitas terhadap dua variabel. Selanjutnya akan kita uji scatter plot yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, karena sebelumnya sudah saya ubah menjadi desimalnya 0, maka ini juga harus diubah menjadi 0. Ini juga diubah. Ya, ini sudah diubah.
pastikan sudah benar datanya. Lalu selanjutnya adalah menghitung total score, karena untuk tes uji normalitas yang kita pakai adalah total skornya. Oke, karena klik transform lalu compute variable. Nah, ini kita masukkan semua data ke dalam numeric expression ini, lalu klik tambah. Nah, ini kita jangan sampai lupa bahwa kita sudah melakukan reverse item kepada item yang nomor 1 dan 7, maka ini sudah tidak digunakan. Kita gunakan reverse item yang sudah diubah, yaitu AM1 ubah, lalu ditambah ini di input, lalu tambah 3, 4, 5, 6, lalu AM7 ubah, lalu 8, 9, 10, 11, lalu terakhir 12. Kita pastikan semuanya sudah terinput dan reverse itemnya juga sudah di dalamnya. Jika sudah, maka beri label atau beri nama. Di sini kita beri nama total score academic motivation. Lalu klik OK. Nah, sini sudah keluar ya input outputnya, maka akan terlihat di sini muncul. Nah, ini total skornya. Kita ubah variable view-nya karena di sini desimalnya masih 2. Oke. Lalu kita input saja variable yang social support yang sudah kita setting tadi. Ini kita copy. Ini tujuannya agar lebih memudahkan untuk menghitung total score, jadi tidak usah membuka Windows-nya. Ini membuka. Oke. Nah, di sini sudah ada total score kedua variabel, yaitu variabel academic motivation dan variabel social support yang ini. Caranya adalah untuk menguji normalitas, kita klik analyze. Di sini sudah muncul menunya. Lalu pilih descriptive statistik. Di sini ada pilihan frekuensi, deskriptif, dan explore, cross-check, dan lainnya. Untuk uji normalitas kita klik explore. Nah, di sini kita akan menghitung total skornya saja. Kita dapat melakukan menghitung kedua-duanya. Jadi nanti misal hasil skornya akan muncul dua-duanya. Langsung saja kita klik plot. Di sini adalah kuncinya, yaitu kita harus memberi centang terhadap ini, normality plots with test, agar hasil uji normalitasnya keluar pada output. Kita klik continue, lalu oke. Baik, pada sesi ini kita akan melakukan diagram scatter plot. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Wisnu Rahman. Baik, kalau begitu langsung kita mulai. Persiapkan data-data yang akan digunakan untuk scatter plotnya. Di sini data-datanya sudah tersedia dan sudah di reverse juga. Kemudian jangan lupa untuk menjumlahkan data-datanya seperti di sini saya yang tunjukkan. Baik, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Nah, pertama
kita milih setelah data yang tadi di Excel sudah dimasukkan dan di coding, bisa dilihat di sini. Nah, kita pilih menu graph, kemudian legacy dialogs. Nah, di sini ada pilihan scatter atau dot. Klik pilihannya, pilih simple scatter, kemudian klik define. Nah, yang perlu diperhatikan di sini X dan Y aksisnya. X aksis itu untuk variabel yang dipengaruhi, sedangkan Y aksis itu untuk variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini kita masukkan akademik. Academic motivation ke X aksis dan social support ke Y aksis. Kemudian klik OK. Nah, ditunggu. Baik, grafiknya sudah keluar. Bisa dilihat di layar ini. Nah, kita perlu tahu juga grafik ini tuh jenisnya apa. Bisa dilihat dari gambar berikut. Kalau yang ngadep garisnya ke atas itu positive correlation. Kalau sedangkan yang ke bawah itu negative correlation. Nah, di hasil SPSS tadi di output kita bisa lihat garisnya ini mengarah ke atas, maka bisa dikatakan bahwa dua variabel ini memiliki positive correlation. Kemudian dari posisi titiknya sendiri, kalau yang posisinya agak berantakan itu positive correlation biasa. Kalau yang posisi titiknya berdempetan itu strong correlation. Sedangkan kalau yang posisinya seperti garis, perfect correlation. Nah, dari output ini bisa dilihat bahwa posisinya ini seperti garis, maka korelasi antara dua variabel ini adalah perfect positive correlation. Jadi dapat dikatakan bahwa academic motivation memiliki correlation, perfect correlation, positive correlation dengan social support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Firliana Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengenai bagaimana melakukan uji korelasi dengan menggunakan Pearson. Pertama-tama di sini saya sudah memiliki datanya. Sebelum memulai uji korelasi, yang pertama kita lakukan adalah kita memasukkan datanya terlebih dahulu dengan cara meng-copy paste dari Microsoft Excel ke SPSS-nya. Nah, di sini saya udah punya datanya itu. Yang pertama, variabel pertama itu ada social support, total score social support. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam SPSS, ada baiknya untuk melakukan skor total dulu. Jadi semua skornya itu usahakan untuk sudah di total terlebih dahulu, dan jika ada yang perlu di reverse, silakan di reverse terlebih dahulu. Kemudian setelah kita copy paste ke SPSS-nya, kita bisa mengganti nama variabelnya. Dalam mengganti nama variabel, kita tidak boleh menggunakan spasi karena nanti akan terjadi error. Nah, di sini saya mengganti untuk variabel pertama, saya tulis
social support atau skor total dari social support. Tidak boleh ada spasi. Oke, kemudian variabel keduanya saya ubah menjadi skor total academic motivation atau ST academic motivation. Lalu di desimalnya itu kita ganti jadi 0 karena agar memudahkan ketika dilihat, ketika dibacanya. Kemudian measure-nya kita ganti scale dua-duanya karena variabel kali ini tergolong dalam data scale. Nah, ini tampilan setelah kita setting variabel view-nya. Di sini ada nama variabelnya, ada di atas, di bagian atas. Ini ada social support. Kemudian di sampingnya ini ada skor total dari academic motivation. Nanti variabelnya itu akan muncul di bagian atas ini. Kemudian angka-angkanya ada di bawah sini. Karena tadi desimalnya kita nolkan, maka hasilnya menjadi nilai mutlak atau tidak ada komanya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Lanjut kita ke analisisnya. Pertama kita klik analyze, lalu correlate. Setelah itu bivariate. Nah, di sini kita masukkan kedua variabelnya, kita masukkan ke sini. Lalu kita klik yang Pearson karena saya akan menggunakan yang Pearson. Kalian bisa juga mengklik yang lain seperti Kendall atau Spearman, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Tapi di sini saya menggunakan Pearson. Jika sudah, klik OK. Oke. Kemudian nanti hasilnya akan muncul di bagian output. Outputnya akan muncul secara otomatis. Tampilannya akan jadi nanti hasilnya akan muncul di outputnya, hasil dari uji korelasi kita atau sebetulnya setiap analisis yang kita lakukan di SPSS pasti akan munculnya di output. Nah, ini dia outputnya, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, di sini kita lihat N ada N itu adalah jumlah partisipannya, ada berapa data yang ada di situ. Pertama social supportnya ada 100, lalu academic motivationnya juga sama ada 100. Kemudian di sini yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya kita lihat di sini adalah 0,00 yang artinya dia lebih kecil dibandingkan 0,05 yang artinya apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya HA diterima dan H0 ditolak. Yang bisa dijelaskan bahwa kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara social support dengan academic motivation gitu. Jadi hasilnya akan seperti itu. Dan berbeda lagi jika hasil signifikansinya, nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05, maka hasilnya adalah H0 diterima dan HA ditolak atau tidak terdapat hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2 maupun sebaliknya. Tapi di sini data kita itu menunjukkan bahwa hasil nilai signifikansinya itu adalah 0,0, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah HA diterima dan H0 ditolak. Sekian, terima kasih.